Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan. Setelah kaum muslimin selama sebulan penuh berjuang, menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwatnya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling indah yang diucapkan pada pagi hari ini kecuali takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan bertakbirlah dan agungkanlah Allah karena hidayahnya telah diberikan kepada kita agar kita bersyukur. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, pernahkah kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita? Apa tujuan ibadah puasa selama sebulan penuh? Jawabannya adalah pada ayat yang biasa kita dengar oleh para khatib, oleh para dai menjelang Ramadan, atau yang biasa kita baca setiap membaca Al-Quran, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka mungkin di antara kita sudah melakukan ibadah puasa selama 10 tahun, 30 tahun, atau bahkan 60 tahun. Pertanyaannya, sudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dari ibadah puasa tersebut selama sebulan penuh justru tidak akan memberkas apapun setelahnya, sehingga kita alhamdulillah melakukan kemaksiatan kembali, memperjuangkan kepada Allah? Kemana ibadah puasa sebulan yang lalu? Kemana qiyamul lail selama sebulan yang lalu? Kemana? Maka perlu dipertanyakan, tanya kepada diri kita sendiri, sudah kita bertakwa kepada Allah? Atau jangan-jangan kita tidak memahami apa itu takwa yang biasa disebut oleh para hadis setiap Jumatnya. Hadis setiap Jumatnya senantiasa mewasiatkan agar kita bertakwa, dan justru bahwasanya takwa adalah wasiat yang paling agung yang Allah wasiatkan kepada seluruh makhluknya, yang Nabi SAW wasiatkan kepada umatnya, takwa. Jangan-jangan kita tidak mengerti apa itu takwa, sehingga kosong begitu saja selepas Ramadan. Padahal tujuan dari berpuasa adalah takwa. Kalau yang menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah penjagaan diri terhadap sesuatu yang diwaspadai agar kita tidak terjatuh kepada sesuatu tersebut. Sebagaimana terkadang takwa juga disandarkan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maksudnya adalah penjagaan diri dengan Allah untuk menjaga agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka. Terkadang takwa juga disandarkan kepada hubungan atau neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman,
api neraka. Bertakwalah. Maksudnya adalah bertakwa jangan sampai kita masuk dalam neraka Allah. Nauzubillah. Di antara termasuk takwa itu adalah kita mengerjakan amalan-amalan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Bahkan takwa yang paling tinggi adalah meninggalkan hal-hal yang sifatnya subhat, yang belum jelas ada hukumnya, akan tetapi kita meninggalkan perkara tersebut. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Inna masamu muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa." Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan bahwasanya mereka orang-orang bertakwa dinamakan muttaqin karena mereka menjaga dari apa-apa yang tidak perlu dijaga. Artinya sesuatu yang halal mereka hindari. Banyak kebanyakan mereka itu menghindari sesuatu yang halal, khawatir terjatuh kepada keharaman ini. Kehati-hatian orang yang bertakwa benar-benar yang memiliki derajat yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan, yang mengarahkan kita untuk bertakwa. Sebagaimana ayat pertama yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pada ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, seluruh manusia, bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mewasiatkan setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan ke suatu daerah untuk meneruskan mengajarkan keislaman, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini adalah wasiat yang agung yang Allah wasiatkan kepada seluruh makhluknya, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada seluruh umatnya. Begitupun generasi setelahnya, Abu Bakar senantiasa mewasiatkan kepada Umar bin Khattab pernah menulis kepada anaknya Abdullah, yaitu usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepada wahai Anda agar engkau bertakwa kepada Allah. Itu di antara pemahaman takwa yang dijelaskan oleh para ulama. Maka hendaknya senantiasa selepas kita menjelang Ramadan, maka hendaknya kita mengkoreksi diri, mengevaluasi, sudahkah kita bertakwa, sudah terus tanyakan, sudahkah kita bertakwa kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan, yang kita semangati di bulan Ramadan itu tidak terputus. Justru ibadah di bulan Ramadan itu adalah pemberian selama sebulan, dan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah karakteristik orang-orang yang bertakwa. Yang siangnya itu orang bertakwa, di selain bulan Ramadan mereka berpuasa, menahan sahabatnya dengan berpuasa. Di siang harinya senantiasa bertilawah Al-Quran. Sebagaimana bulan Ramadan senantiasa kita membaca Al-Quran, maka di luar Ramadan pun kita membaca Al-Quran. Ibnu Rahimahullah Ta'ala mengatakan, jika kita ingin mengetahui seseorang, kedekatan seorang hamba dengan Allah, maka lihatlah kedekatan dia dengan Al-Quran. Maka kita bisa tanyakan introspeksi pada diri kita sendiri, sudah kita dekat dengan Allah, sudah kita dekat dengan Al-Quran, dengan Allah, atau jangan-jangan kita hanya membaca selembar dua lembar di bulan Ramadan? Itu perlu kita pertanyakan, saudara-saudara. Dan di bulan Ramadan juga itu ada syariat namanya qiyamul lail. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, justru setelahnya itu karakteristik orang bertakwa senantiasa menghidupkan bulan Ramadan, sehingga perjuangan itu terus dilaksanakan meskipun telah usai bulan Ramadan. Justru perjuangan itu ada di 11 bulan itu untuk membuktikan kita bertakwa atau tidak. Kamu sekalian rahimahullah wa iyyakum. Lantas apa manfaatnya? Apa faedahnya untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Tentu sebagaimana kita ketahui, ketika kita hidup di dunia, kita menghendaki kesuksesan. Karena kita itu kalau sukses, tujuannya apa? Supaya kita bisa selamat, bisa menikmati, bisa bahagia di masa tua atau masa mudanya. Itu sesuatu yang kita ketahui dari perihal dunia. Yang mana perihal dunia ini meskipun suksesnya kita hari ini sukses, besok bisa jadi gagal. Dan itu banyak sekali yang kita temui hari ini. Berbeda halnya dengan takwa. Seseorang yang tidak bertakwa Allah janjikan keberhasilan. Fa'inal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, baginya itu adalah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang tidak ada putusnya, yang tidak ada bangkrutnya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya sangat mengetahui
dunia lewat bertakwa kepada Allah, yaitu menjaga larangan Allah, menjauhi apa-apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya. Faedahnya lainnya, yaitu dengan bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepada kita, baik kesenangan ataupun penderitaan, atau mungkin kita lebih banyak menderitanya, atau mungkin kita banyak mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi dan seterusnya, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang yang kita cintai yang membuat sempit di dada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengeluarkan seorang hamba dari kesulitannya, yaitu dengan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan menjanjikan rezeki yang tak disangka-sangka. Bukankah ini keinginan kita semua? Kita berharap rezeki, kita berharap sukses, kita berharap selamat dari segala ujian hidup. Maka mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar menjadikan diri kita itu bertakwa kepada Allah dengan terus meningkatkan ketakwaan kita selama bulan Ramadan. Kaidah lainnya, agar kita termotivasi menjadi orang bertakwa adalah agar kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Betapa kita mengetahui segala sesuatu yang selamat disebabkan dari ilmu. Seseorang berharap ingin keluar dari masalahnya dengan ilmu. Seseorang ingin keluar dari permasalahannya dengan ilmu. Seseorang ingin memudahkan segala sesuatu dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Ini adalah suatu kebahagiaan. Betapa banyak orang yang menderita karena kebodohan. Kebodohan itu adalah kegelapan, sementara ilmu adalah cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukum." Bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kalian ilmu. Maka kita senantiasa butuh ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ini adalah kebahagiaan bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Untuk itu, saudara-saudara, kita senantiasa memohon kepada Allah SWT untuk diberi ketakwaan agar ilmu yang bermanfaat itu diberikan kepada kita. Dan di antara hal yang lainnya juga, bahwasanya orang yang bertakwa itu akan diberikan ampunan dari kesalahan-kesalahannya dan juga pahala yang besar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'adhib ajran." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia dari kesalahan-kesalahannya dan akan memberikan ganjaran yang besar. Siapa yang bertakwa yang merasa bersih dari dosa, yang merasa bersih dari maksiat? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, namun kita seringkali mendurhakainya. Betapa mungkin kalau sesama makhluk orang, sesama majikan, apabila pembantu kita atau orang yang dipekerjakan kita senantiasa membuat masalah terus di rumah kita, tentu kita akan murka. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, yang senantiasa memberikan rezekinya tanpa terputus, namun kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Maka dengan takwa Allah akan ampuni semuanya. Kita takwa, dan Allah akan memberikan ganjaran yang besar dengan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Hamdan yu'afi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.